Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulstari dan di sini ada beberapa teman saya yang akan menjelaskan juga tentang presentasi kali ini, yaitu ada Anissa Kamelia Salsabila, Alia Nurlaili Azhara, dan Sonia Pitaloka. Kami dari program studi S1 Manajemen. Dan pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Separation. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu separation? Nah, kalau misalkan belum ada yang tahu, separation itu adalah suatu pemisahan yang merupakan keputusan untuk berpisah antara organisasi dan individual yang bersangkutan. Nah, namun penting bagi sebagian personalia untuk menemukan metode pemisahan terbaik agar meminimalisasi dampak negatifnya pada suatu organisasi maupun karyawan terkait. Nah, bagaimana sih kita untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Nah, kita itu dibutuhkan adanya turnover. Turnover itu yang tinggi tentunya tidak diharapkan perusahaan dan menimbulkan banyaknya biaya pada perusahaan. Nah, dalam separation juga kita itu harus tahu apa itu poin-poin dalam separation. Kita harus tahu tentang biayaan pengangkatan. Nah, dalam biaya pengangkatan itu adalah yang menyangkut waktu dan fasilitas-fasilitas untuk perekrutan, wawancara, dan pemeriksaan refreshment. Nah, lalu adanya hilangnya produksi. Nah, selama waktu antara pemisahan karyawan lama dan pergantian oleh karyawan itu adalah untuk meminimalisir adanya hilangnya produksi. Lalu ada biaya pelatihan. Nah, dalam biaya pelatihan ini adalah yang menyangkut waktu supervisor, departemen, personalia, dan petatar upah seorang karyawan. Lalu pemula biasanya itu lebih besar daripada produktivitasnya dalam tingkat kecelakaan. Nah, lalu dalam tingkat kecelakaan itu ada para karyawan baru yang sering terjadi adanya kegagalan kayak gitu. Nah, di sini juga ada peralatan produksi. Apa itu peralatan produksi? Nah, di sini tidak dimanfaatkan secara optimal selama selang waktu pengangkatan dan periode pelatihannya itu dibatasi. Nah, terus ada tingkat pemborosan. Dalam tingkat pemborosan ini dan ada barang sisa yang mungkin meningkat jika karyawannya itu terlibat dalam perusahaan. Nah, lalu ada upah lembur. Upah lembur di sini disebabkan oleh jumlah pemisahan yang berlebihan dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tanggal penyerahan barang yang telah dijanjikan oleh perusahaan tertentu. Nah, mungkin teman saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang separation ini. Nah, jangan di-skip ya. Yang selanjutnya ada macam-macam separation. Nah, di sini tuh ada 4 macam separation, yaitu ada pensiun atau retirement, ada pemberhentian layoff, ada pemecatan discharge, dan juga ada penempatan di luar atau outplacement. Nah, yang pertama itu adalah pensiun atau retirement. Nah, pensiun ini adalah pemisahan yang dapat terjadi karena hal-hal secara alami, misalnya dari umur atau juga dalam masa pensiun gitu ya. Ada juga mengalaminya adanya kematian gitu, dan juga habis kontrak dari pekerja tersebut gitu. Nah, pemisahannya di sini termasuk dalam attrition dan merupakan hal yang paling mudah dalam mengurangi karyawan karena ini merupakan proses yang paling panjang gitu ya. Apalagi di sini kita menggunakan pensiun menggunakan usia gitu ya. Nah, pensiun ini adalah seseorang yang tidak bekerja lagi
karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan diri sendiri atau disebut juga dengan pensiun dini gitu ya. Biasanya masa pensiun ini adalah masa peralihan dari pekerja yang aktif menjadi non-aktif gitu. Nah, di sini juga pensiun memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada pensiun normal. Nah, pensiun normal ini merupakan pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan. Nah, jadi beberapa perusahaan itu telah memiliki kebijakan dalam PKB-nya mengenai masa pensiun atau masa kerja gitu ya. Nah, ada yang menggunakan masa kerja masa usia 55 tahun, dan juga ada masa kerja berapa gitu. Nah, jadi nanti karyawan itu bisa menggunakan pensiunnya itu bisa menggunakan usia ataupun lewat masa kerjanya. Yang kedua ada pensiun dipercepat. Nah, pensiun dipercepat ini merupakan jenis pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu. Misalnya ada pengurangan karyawan di perusahaan tersebut, dan juga jenis pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal gitu ya. Jadi bisa dipercepat itu tergantung gitu ya, bisa dari karyawannya atau dari perusahaannya gitu, dan itu bisa disebut pensiun dini gitu ya. Lalu ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda ini adalah pensiun di atas permintaan karyawan gitu ya, namun usia peminta itu belum mencapai masa atau usia pensiunnya gitu. Pensiun ini dananya itu akan diberikan kepada peminta itu pada usia pensiun gitu. Lalu ada pensiun cacat. Nah, kalau pensiun cacat ini tidak berhubungan dengan usia ya, tapi pensiun cacat ini diberikan kepada karyawan yang mengalami cacat gitu, bisa karena pekerjaan atau apa, dan sudah dianggap tidak produktif lagi gitu untuk mengerjakan suatu pekerjaan di perusahaan tersebut gitu. Jadi bisa diberikan dana pensiunnya itu saat dia mengalami hal tersebut ya, cacat itu gitu. Karena itu di setiap perusahaan memiliki kebijakan yaitu SH ya, Environment Safety and Health gitu, dimana mereka itu mempunyai misi nol kecelakaan kerja. Nah, ini tuh karena kalau pensiun cacat kan akan merugikan kepada karyawan tersebut gitu, otomatis dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan mana lagi gitu, karena beliau sudah dianggap tidak cakap, tidak mampu lagi untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberhentian ini di sini bersifat sementara karena perusahaan sedang menyesuaikan diri dengan variasi permintaan pasar terhadap produk, ataupun bersifat permanen karena perusahaan menutup usahanya atau pindah ke tempat yang jauh. Nah, pemberhentian sementara ini itu artinya manajemen menyingkirkan karyawan dari posisi mereka, tetapi akan mengangkat kembali jika kondisi perusahaan sudah membaik. Pemberhentian juga disebut layoff. Terjadi karena alasan ekonomi atau bisnis. Terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan karyawan, tapi melainkan berdasarkan kondisi manajemen perusahaan, yaitu dari masalah keuangan ataupun failit dari perusahaannya. Lalu ada pemecatan. Pemecatan ini pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan. Pemecatan harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Karyawan yang dipecat dan perusahaan biasanya tidak memuaskan dari kinerja, prestasi ataupun sikap dari karyawannya. Pemecatan dilakukan untuk memperbaiki perusahaan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan ataupun habis kontrak.
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, yaitu pertama dari jangka waktu kontrak kerja yang telah berakhir, lalu adanya pemutusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Lalu ada pembatasan pemecatan. Nah, selain pembatasan serikat kerja atas hak pemecatan, masih ada sumber pembatasan lain yang mengurangi kebebasan majikan untuk memecat karyawannya. Misalnya sebagai berikut ya. Ada tabel sumber dan hakikat pembatasan. Nah, sumber di sini ada Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional. Nah, hakikat pembatasannya itu kegiatan serikat kerja. Lalu ada Undang-Undang hak sipil, yaitu ras minoritas, agama, kebangsaan, jenis kelamin juga. Nah, ada Undang-Undang Diskriminasi dan Keselamatan Kerja. Hakikat dari sini itu hakikat pembatasannya umur 40 hingga 70. Lalu ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hakikat pembatasan kegiatan serikat yaitu melaporkan pelanggaran keselamatan. Selanjutnya ada perwasitan atau perjanjian serikat kerja, yaitu pemecatan karena alasan yang tidak adil. Nah, lalu yang terakhir ada berbagi pengadilan. Pemecatan yang berlawanan dengan kepentingan umum atau yang melanggar persetujuan lisan tertentu. Penempatan di luar atau outplacement. Nah, dalam hal ini fungsi penempatan di luar itu yang dikembangkan dengan baik. Pihak yang diberhentikan atau karyawan yang diberhentikan akan diserahkan kepada bagian penyuluhan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penempatan tersebut. Nah, tujuan dari penempatan di luar membantu pihak yang diberhentikan kembali untuk mendapatkan pekerjaan. Karyawan yang diberhentikan dari perusahaannya akan diarahkan dan disalurkan untuk bekerja di perusahaan lain dengan pembekalan dari penyuluhan tersebut. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan menurut Rival tahun 2004. Terus menurut Gomez Mejia 2001 halaman 28, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. 3 bidang utama audit sumber daya manusia. Pertama ada polisi audit atau manajemen audit. Penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta mencapai sosial objektif. Terus yang kedua ada finansial audit, yaitu orientasi penguji atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada performance atau
operasional audit merupakan suatu kegiatan penilaian yang matematis yang dilaksanakan secara objektif dari independen berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada di dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Tujuan dari audit karyawan menurut TIFAL 2014-567 adalah sebagai berikut. Pertama, menilai efektivitas sumber daya manusia. Kedua, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. Ketiga, memperoleh aspek-aspek tersebut secara mendalam. Dan yang terakhir, menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbankan tersebut. Selanjutnya ada banyak sekali manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah mengidentifikasikan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia terhadap perusahaan. Kedua, meningkatkan citra personal Departemen Sumber Daya Manusia. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya yang kritis. Yang ketujuh, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Yang kedelapan, mengurangi biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Ini pula ada ruang lingkup audit sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia untuk mendukung jalannya kegiatan sumber daya perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang akan diaudit. Secara garis besar, prospek audit sumber daya manusia dilakukan terhadap fungsi sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia menurut Handoko 1997. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu teman-teman semua dalam mengetahui apa itu spiration, macam-macam spiration, dan juga tentang fungsi dan audit manajemen sumber daya manusia. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan juga jangan lupa ya buat teman-teman subscribe, like, komen, dan juga share linknya biar teman-teman semua tuh tahu tentang inspiration. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.